Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filza Amalia Aziz dari Ilmu Komunikasi 2014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Yang pertama adalah Self and Message Theory. Teori ini mengatur komunikasi intrapersonal. Yang pertama ada teori interaksi simbolik. Teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead, yaitu isyarat nonverbal dan pesan verbal yang disampaikan itu dilakukan melalui kesepakatan bersama. Misalnya, ketika kita akan memberhentikan bus, maka kita akan mengacungkan jempol seperti ini atau memberikan seperti ini. Hal tersebut dapat dimengerti oleh supir bus tersebut. Saya mengatakan demikian karena ketika kita melakukan hal tersebut, mereka akan berhenti. Hal itu berarti supir bus tersebut mengerti terhadap simbol yang kita berikan. Selanjutnya ada teori diseminasi kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger. Jadi dalam teori ini, Leon menjelaskan bahwa adanya rasa keinginan seseorang jika ia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Misalnya ketika kita tamat SMA, kita akan masuk ke perguruan tinggi. Ada banyak perguruan tinggi di Indonesia dan kita akan bingung untuk memilih perguruan tinggi mana. Jadi selanjutnya ada teori mengenai teori ekspektasi violence. Teori ini dikemukakan oleh Jules Berger. Jadi di dalam teori ini Jules menjelaskan bahwa adanya respon seseorang ketika batas intimnya dilanggar. Respon tersebut berupa dua hal. Respon yang pertama adalah respon positif. Respon positif terjadi jika yang melanggar batas intim tersebut adalah orang yang dekat dengan kita. Misalnya bisa keluarga, teman, atau sahabat kita. Selanjutnya ada respon kedua, yaitu respon negatif. Respon negatif itu adalah ketika orang yang melanggar batas intim tersebut adalah orang yang baru saja kita kenal. Misalnya ketika kita berada di dalam lift, mereka tidak nyaman. Selanjutnya ada teori elaboration, likelihood, and model. Teori ini dikemukakan oleh Richard Rafferty. Richard menjelaskan ketika sebuah pesan diterbitkan kepada seorang, maka pesan tersebut akan masuk ke line sentral dan akan disimpan di long term memory atau memori jangka panjang. Selanjutnya jika pesan itu masuk ke line peripheral, maka pesan tersebut akan masuk ke short term memory atau memori jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori relationship development. Teori ini menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal. Teori yang pertama adalah teori uncertainty reduction theory. Teori ini dikemukakan oleh Charles Bergen. Dalam teori ini, Charles menjelaskan adanya rasa tidak nyaman seseorang ketika dihadapkan pada hal-hal yang baru. Misalnya ketika anak SMA baru tamat SMA dan akan masuk perguruan tinggi, maka ia akan merasa tidak nyaman berada di perguruan tinggi tersebut karena lingkungannya berbeda dan ia akan berusaha untuk beradaptasi di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada teori penetrasi sosial. Teori ini dikemukakan oleh Altman. Altman menjelaskan bahwa teori ini berawal dari percakapan singkat seseorang dan percakapan singkat tersebut akan melanjutkan bagaimana teori komunikasi selanjutnya akan berlangsung. Selanjutnya ada teori mengenai pertukaran sosial. Dalam teori ini dijelaskan oleh George Zimmerman. George Zimmerman menjelaskan bahwa komunikasi itu ada hubungannya dengan status seseorang. Misalnya di sini bisa berupa status ekonomi, status sosial, atau statusnya di masyarakat. Misalnya seorang pejabat akan memilih berteman dengan pejabat juga. Hal tersebut karena dapat menguntungkan bagi mereka. Misalnya seorang anggota partai politik dan ia juga berteman dengan anggota partai politik, maka ia akan mendapat link dan memudahkan bagaimana ia di partai politiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dialektika. Teori dialektika ini dikemukakan oleh Leslie Bostad. Leslie menjelaskan bahwa manusia itu dalam menjalankan hubungan itu tidak selalu linear atau lurus saja. Namun di dalam hubungan komunikasi tersebut ada naik turunnya atau up and down. Hal tersebut terjadi karena adanya konflik atau gangguan-gangguan dari luar. Selanjutnya ada
Privacy Management Theory. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Petronio. Jadi Sandra Petronio menjelaskan adanya hal-hal yang bersifat publik dalam komunikasi dan ada hal-hal yang bersifat rahasia. Hal bersifat publik ini dapat disampaikan kepada khalayak umum dan hal bersifat rahasia itu hanya dapat diketahui oleh orang yang memiliki pesan tersebut. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai CMM Theory. CMM Theory ini adalah Coordinate Management of Meaning Theory. Teori ini dikemukakan oleh Barnett Peirce. Jadi Barnett Peirce itu menjelaskan bagaimana sebuah pesan itu dimaknai oleh seseorang. Jadi pesan tersebut dapat kita maknai positif dan dapat kita maknai secara negatif, tergantung bagaimana pemikiran kita tersebut di saat itu. Selanjutnya ada teori mengenai group and organizing. Yang pertama ada groupthink. Groupthink ini dikemukakan oleh Irvin Algenis. Jadi Irvin menjelaskan di dalam sebuah kelompok itu, anggota kelompok itu lebih mementingkan kepentingan anggota kelompoknya. Maksudnya di sini adalah mereka itu berusaha untuk mempertahankan argumen-argumen yang telah dibentuk oleh kelompoknya tersebut. Selanjutnya yang kedua ada teori strukturasi. Teori strukturasi ini adalah teori yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Jadi Anthony menjelaskan bahwa di dalam grup itu telah ada struktur-struktur yang telah dibentuk secara bersama. Maka anggota kelompok tersebut harus menaati struktur yang telah mereka sepakati secara bersama tersebut. Selanjutnya ada teori budaya organisasi. Teori ini yaitu pentingnya komunikasi di dalam sebuah kelompok. Maksudnya anggota atau individu dalam kelompok tersebut harus saling berkomunikasi agar komunikasi yang baik dapat terjadi di dalam kelompok. Selanjutnya ada teori informasi organisasi. Teori ini dikemukakan oleh Caldwell. Jadi Caldwell menjelaskan bahwa di dalam organisasi itu informasi-informasi tidak hanya didapatkan oleh satu orang saja, misalnya tidak hanya dari atasan saja, namun seluruh anggota dalam organisasi tersebut harus memberikan informasi ke dalam kelompoknya agar mereka saling dapat bertukar informasi dan informasi yang didapatkan itu beragam. Selanjutnya ada teori mengenai konvergensi simbolik. Teori ini dikemukakan oleh Robert Bellan. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam organisasi itu ada simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh anggota organisasi tersebut. Simbol tersebut ada simbol yang hanya dimengerti oleh internal group, sedangkan ada simbol yang dimaknai oleh internal dan eksternal. Dan jika simbol tersebut hanya dimengerti oleh internal group tersebut. Selanjutnya ada teori media. Yang pertama ada teori cultural studies. Di sini adalah teori ini ditemukan oleh Marxisme. Marxisme menyatakan bahwa budaya baru itu dapat lahir dari media, dari pengaruh media. Misalnya media sering menayangkan film-film Korea atau drama Korea dan masyarakat menyukai hal tersebut. Kemudian media mendatangkan artis-artis dari Korea tersebut ke Indonesia dan masyarakat Indonesia ingin melihat artis tersebut secara langsung. Kemudian ia mengadakan jumpa fans dan hal tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi media. Selanjutnya ada teori konsultasi. Teori ini dikemukakan oleh George Gardner. Teori ini menyatakan bahwa bagaimana masyarakat bersikap sesuai dengan apa yang dikatakan media dan apa yang dilihat di media. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada heavy viewer, adalah orang yang menonton televisi lebih dari 4 jam satu hari. Dan yang kedua ada light viewer, yaitu orang yang menonton televisi kurang dari 4 jam sehari. Di sini saya akan menjelaskan contoh, yaitu anak-anak yang menonton televisi, maka ia akan bersikap sesuai dengan apa yang lihat di televisi. Jadi orang tua harus senantiasa mengawasi anaknya ketika mereka menonton televisi. Selanjutnya ada teori mengenai spiral of silence. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel. Jadi Elizabeth menjelaskan bagaimana masyarakat itu dalam menggunakan media, kaum minoritas itu memilih diam,
ketimbang memberikan pendapatnya di dalam media, karena ia takut pendapatnya tidak akan didengar dan tidak diterima oleh kaum mayoritas. Selanjutnya ada teori mengenai uses and gratification theory. Di dalam teori ini dijelaskan, teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini menyatakan bagaimana masyarakat itu secara aktif dan sadar menggunakan media, dan masyarakat tersebut menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya seorang K-popers, mereka akan mencari informasi-informasi mengenai Korea dan menonton video-video Korea, dan mereka menggunakan media internet. Media tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan membuat hatinya merasa puas atau senang. Selanjutnya ada teori media ekologi. Teori ini dikemukakan oleh McLuhan. Jadi McLuhan itu menjelaskan bagaimana masyarakat itu tidak bisa lepas dari media. Misalnya ketika remaja sedang berkumpul, pada saat sekali ini walaupun mereka sedang berkumpul bersama teman-teman, namun mereka tetap melihat dan mengecek handphonenya. Hal tersebut terjadi karena mereka memiliki rasa ketergantungan terhadap medianya tersebut. Misalnya dicontohkan juga bisa ketika bangun tidur, seorang itu langsung mengecek handphonenya. Mereka itu melakukan hal tersebut karena mereka ingin mengetahui informasi-informasi apa saja yang bisa ia dapatkan di pagi hari itu. Selanjutnya teori peluru. Teori ini dikemukakan oleh Khairul Qadri. Khairul Qadri menjelaskan bagaimana masyarakat itu berpendapat sesuai dengan apa yang ia lihat di media. Misalnya itu media mengatakan bahwa suatu hal itu adalah hal A, dan masyarakat akan berpendapat bahwa konsep A yang dikatakan media tersebut adalah hal yang benar. Masyarakat itu tidak mencari tahu kebenaran dari konsep tersebut. Misalnya media itu memberikan pemberitaan negatif terhadap seseorang, kemudian masyarakat juga menilai bahwa orang tersebut adalah orang yang buruk, dan mereka tidak mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya ada teori agenda setting. Teori ini adalah bagaimana masyarakat itu menganggap penting apa yang dianggap penting oleh media. Di sini contohnya adalah pemberitaan buruk mengenai artis, dan masyarakat juga akan menilai itu adalah hal yang penting pada saat ini. Selanjutnya ada teori publik. Teori pertama adalah teori retorika. Teori retorika ini dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bagaimana seni berbicara seorang itu ia dapatkan sejak ia lahir. Contohnya itu orang Minang memiliki gaya bahasa atau dialek yang khas dan berbeda dengan orang Jawa. Hal tersebut karena sejak kecil orang Minang tersebut berbicara dengan orang tuanya dengan dialek yang seperti itu, dan dialek itu akan terbawa sampai ia besar. Selanjutnya ada teori kedua, yaitu teori dramaturgis. Dramaturgis ini dikemukakan oleh Elvin Goffman. Elvin menjelaskan bagaimana dalam bersikap itu manusia itu bersikap sesuai dengan panggung sandiwara. Setiap manusia itu memiliki peran masing-masing dalam hidupnya. Di sini ada dua hal, yaitu ada front stage, yaitu panggung depan layar, bagaimana manusia itu bersikap di depan umum, sedangkan ada backstage, bagaimana manusia itu bersikap sesuai dengan keadaan dirinya sebenarnya. Dan teori yang terakhir adalah teori labeling. Teori labeling ini yaitu bagaimana seseorang itu menilai dirinya sesuai dengan label atau pengecapan yang diberikan oleh seseorang. Contohnya di sini ketika orang tua mengatakan anaknya adalah anak yang malas, maka anak tersebut akan menganggap dirinya malas dan dia tidak ingin lagi untuk belajar. Teori ini ditemukan oleh Franz and de Boom. Jadi Franz itu menjelaskan bagaimana seseorang itu ketika mereka bersikap sesuai dengan label yang diberikan oleh orang lain. Baiklah, sekian 25 teori komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.